saya masih baru di sini, jadi kalau seumpamanya saya sengaja buka pintu untuk orang lain tanpa seizin majikan itu lumayan bermasalah, Mbak Bu Besti. Jadi ada sak bodor kayak gini, coba Bude, ini isinya apa? Iki sak akong ngono ceritane iki. Jan iki paling sak akong gitu kali ya Mbak Bu Besti. Terus ini sak saya gitu. Kok masih moncelak-moncelak gini? Soalnya sudah metungul dari tanah. Nyari yang kadaluarsane paling lama bakno podo saja. Jadi di sini harganya 24.000. Ini loh Mbak Besti. Ini.一千块，不好意思750。不好意思，这个，他没有说如果要收钱，所以帮我签名。你要放冰箱冷藏哈。好。100、200。50。谢谢，拜拜。谢谢你。谢谢。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya dapat paketan sekerdus gede Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh sebenarnya paketan ketiga kalinya. Karena kemarin itu tuh saya belum berani ya Mbak Bu Besti ngirim paketan ke alamat majikan. Karena apa? Karena saya tidak dikasih kunci dan di sini tuh apartemen. Jadi mau naik ke atas itu tuh harus melewati pintu dan pintunya itu dikunci pakai kayak kartu gitu, ditemplekkan gitu, terus mengol sendiri gitu loh, membuka sendiri gitu pintunya, dan saya tidak dikasih akses kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya dapat paketan, kalau saya harus turun, saya tidak bisa naik lagi Mbak Bu Besti. Jadi saya tidak bisa blas nampani paketan. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu kan saya dikasih kunci, terus kemudian kan tinggalnya di rumah biasa ya Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya ada Pak Pos atau ada tukang paket yang datang, tinggal buka doang, ditampani, sudah ditutup kayak gitu. Kalau di sini tidak bisa. Jadi saya harus turun dulu. Nah, pintu keluar dari apartemen ini, pintunya masuk ke apartemen unitnya ini tuh ada kuncinya sendiri. Terus kemudian turun, nanti melewati pintunya itu juga ada kuncinya sendiri. Jadi saya nggak bisa, apalagi di rumah cuman berdua sama susu. Kalau seumpamanya ngongkon susu untuk membukakan, rumahnya majikan saya ini tuh terlalu sempit, tapi barangnya itu super banyak Mbak Bu Besti. Jadi saya khawatir nanti kalau seumpamanya saya nyuruh susu untuk membukakan pintu, terus beliau kesandung jatuh, jodoh tambah nambah perkara ya toh. Jadi kemarin saya belum jadi ngirim paketan ini ke alamat rumah. Saya minta dikirim ke alamat family karena Family Martnya lumayan deket ya toh. Jadi saya pikir lah dikirimkan ke sana saja. Cuman kalau dikirim ke Family Mart itu tuh kayak fitur-fitur pengirimannya itu nggak sebanyak kalau dikirimkan ke alamat rumah. Kayak misalnya kalau seumpamanya kita ngirim makanan gitu tuh tidak ada kayak layanan di kulkas kayak gitu, pendingin gitu nggak ada. Jadi harus dikirim biasa, jadi kotaan biasa kayak gitu, dan datangnya lebih lama daripada pengiriman yang ke rumah. Kalau pengiriman ke rumah itu tuh cuma 1 hari. Jadi kalau seumpamanya dikirimnya kemarin sore, hari ini siang sudah nyampe. Tapi kalau di kayak minimarket semacam 7-Eleven, Family Mart, OK Mart kayak gitu tuh biasanya 2-3 hari baru nyampe. Jadi kebanyakan itu kalau kirim makanan ya, apalagi kalau musim panas kayak gini ya rusak. Bosok tekonggon Mbak Bu Besti. Jadi kemarin saya 2 kali minta dikirimi lewat Family Mart. Yang pertama, bakulnya keliru memasukkan nomor telepon. Jadi bukan nomor telepon saya yang dimasukkan, nomor teleponnya embuh. Jadi saya tidak dapat notifikasi, tidak dapat SMS. Batin saya kok lama sekali tidak ada notifikasi paketan datang gitu.
Akhirnya saya tanyakan ke bakulnya kapan ngirimnya, kok sampai sekarang belum sampai, kok sampai sekarang saya belum dapat notifikasi. Katanya sudah dikirim dari beberapa hari yang lalu, harusnya itu 2 hari sudah nyampe kayak gitu kan. Terus akhirnya saya tanya apakah nama, alamat, nomor teleponnya sudah benar. Terus katanya ternyata nomor teleponnya itu salah. Jadi saya akhirnya datang ke Family Mart lagi menanyakan pakai nomor telepon yang dicantumkan di situ. Ternyata kata bakul Family Mart-nya, petugas penjaga Family Mart-nya, paketan saya sudah dikirim balik kepada pengirimnya. Jadi dikirim mulih lagi karena sudah kelamaan. Jadi jangka waktunya itu kalau dikirim ke Family Mart, ke minimarket kayak gitu cuma 1 minggu Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya 1 minggu belum diambil, jadi dibalikkan lagi kepada pengirimnya kayak gitu. Terus kemudian saya bilang kalau sudah dikirim balik ke situ sama petugasnya, dibilangnya seperti itu. Saya bilang kepada bakulnya gitu. Terus akhirnya bakulnya itu mau bertanggung jawab karena memang kesalahan dari sananya. Jadi dikirim balik. Nah, dikirim lagi ke sini lewat Family Mart lagi. Ternyata belum sampai saya ambil, sudah dikirim balik lagi. Karena apa? Karena rusak berair. Jadi kardusnya ini mengetokkan banyu, deledek-deledek seperti itu Mbak Bu Besti. Deledek-deledek seperti itu. Dan daripada merusak paketan yang lain, akhirnya dikirim balik lagi sama petugas Family Mart-nya. Jadi belum sampai saya ambil. Terus akhirnya saya gelenak-gelenik sama bakulnya. Ya gimana, wong ini bukan kesalahan saya ya toh. Terus akhirnya ya udah kirim saja ke alamat rumah kayak gini. Saya bilang saya jangan dikasih tagihan ya, karena saya tidak bisa ngambil. Jadi ini nanti pasti dikasihkan kepada satpam di bawah sana. Nah, kalau ada tagihan kan saya harus nitip uang kepada satpamnya. Sedangkan saya tidak bisa keluar sama sekali itu Mbak Bu Besti. Jadi saya minta jangan pakai tagihan. Nanti tagihannya berapa saya transfer lewat rekening pos kayak gitu. Bakulnya sudah bilang iya, tapi ternyata tetap dikasih tagihan. Terus ini tadi saya dapat telepon dari tukang kurirnya ini, kurir Heimau. Heimau itu tuh kucing hitam itu tuh kayak, kalau di Indonesia itu kayak ya nama jasa pengiriman kayak JNT, JNE kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Cuman di sini tuh bilangnya itu Heimau atau Black Cat atau kucing hitam kayak gitu. Nah, sama kurir Heimaunya ini saya ditelepon, katanya ini kamu harus bayar tagihan sebesar sekian. Terus kemudian ini harus segera ditaruh di kulkas, kalau tidak nanti rusak kayak gitu. Terus saya bilang saya tidak bisa turun ke bawah karena saya tidak dikasih akses untuk keluar masuk, saya tidak punya kunci. Terus kemudian saya bertanya apakah kamu bisa naik ke atas, saya bilang seperti itu. Terus kemudian kurirnya itu bertanya sama satpam apa dia bisa naik ke atas kayak gitu. Jadi kalau tidak diizinkan sama satpam ya tidak bisa naik, karena yang bisa buka pintunya kan ya satpamnya Mbak Bu Besti sama penghuni apartemennya ini. Terus kemudian sama satpamnya diizinkan naik, ya sudah langsung bayar kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan ini nanti saya menjelaskan kepada majikannya bagaimana Mbak Bu Besti karena ini di luar prediksi saya ya toh. Saya masih baru di sini, jadi kalau seumpamanya saya kayak sengaja buka pintu untuk orang lain tanpa seizin majikan, itu lumayan bermasalah Mbak Bu Besti. Jadi di sini itu tidak boleh sembarangan buka pintu untuk orang, tidak boleh sembarangan terima telepon. Jadi kalaupun ada telepon berdering, kalau kita tidak disuruh majikan untuk mengangkatnya, ya sudah dibiarkan sematinya kayak gitu. Nanti kalau umpamanya majikan ada apa-apa butuh kita, biasanya menghubungi lewat ponsel kita kayak gitu. Jadi tidak bisa dilakukan sesukanya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Pun bersih-bersih juga gitu. Kalau tidak atas perintah majikan, tidak disuruh ya nggak bisa. Oke, sekarang saya mau unboxing ini karena sebentar lagi mungkin Mbak Bos mau kesini karena mengantarkan saya untuk belanja. Karena harusnya itu kemarin Minggu gitu, tapi kemarin Minggu sama saya itu libur, jadi tidak bisa belanja, akhirnya diundur sekarang. Oke, sekarang mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak iris tengahnya dulu. Wah, ini isinya apa Mbak Besti? Kok ada kardus? Ada kardus lagi. Apa ini Mbak Besti? Saya tak bukanya. Ini bagaimana membukanya? Coba kalian bedek ini isinya apa?
Susah ini, templeannya banyak sekali. Saya tak guntingnya. Jadi, cabe Mbak Bu Besti. Wes tak geletakkan. Sekarang kardus yang ini, ya Allah, ini sampai momploh. Ini saya gunting kayak gini. Ini guntingnya ini uculan ya Mbak Bu Besti, jadi guntingnya itu lepas kayak gini tuh. Terus kemudian ini bisa dinikahkan, jadi mereka bersatu sekarang menjadi suami istri kayak gitu. Saya mencari gunting seperti ini nggak dapat Mbak Bu Besti. Oh, ternyata mencari, yuk jajal, lek beli yuk dapat. Kan mencari, saya mencari yang tidak beli gitu. Ternyata ini apalagi Mbak Besti tuh. Jadi ini 2 kardus kecil-kecil kayak gini, isinya cabai tuh. Kardusnya segini, tingginya ini. Merutuk. Ceblok 1 mian. Oke, ini tak letakkan di sini lagi. Terus saya mau mereview yang lain. Wah, lengkuas Mbak Bu Besti. Gitu jebol sak. Jangan parah sekali. Ini weightnya 1, 2, 3, 4. Ini dukulan. Tuh, ini nanti dicuci bersih, terus kemudian diiris tipis-tipis kayak gitu. Jadi kalau mau pakai tinggal ngambil satu-satu kayak gitu. Terus kemudian apalagi ini Mbak Besti, ini ada sak godor kayak gini. Coba Bude, ini isinya apa? Oke, mari saya bukakan. Ini isinya apa? Ini gua biasa sekali Mbak Bu Besti Jan. Terus tidak usah rapi-rapinan. Kelihatan tidak? Iki aku ki bakulnya ngekei serai segini banyaknya, dikira saya mau mantu apa bagaimana toh? Delok lah. Gila Mbak Besti. Yulek saya di sini tuh punya teman, terus hidup sama teman-temannya. Serai segini banyaknya dikira saya itu mau mantu apa? Ya Allah, dan ini tuh murah sekali Mbak Bu Besti. Murah sekali. Nanti saya kasih rincian harganya ya, segini tuh harganya berapa. Karena kalau beli di toko Indonesia atau beli di tempatnya orang-orang yang jualan online itu biasanya segini tuh 100 NT. Tuh segini. 100 apa 80 gitu loh, saya lupa. Pokoknya ya segini. Adolnya itu segininan. Jadi kayak gegem ini. Ada kok rinciannya, nanti saya kasih kalian rincian harganya ya. Ini tak ceblok-ceblokkan dulu karena saya harus cepet-cepet, sebentar lagi Mbak Bos datang mau diajak belanja, takutnya nanti belum bar beliau nunggu saya kan ya, saya tidak enak ya Mbak Besti. Apa sih merutuk itu? Oh, innalilah. Lambe saya maaf latah ya Mbak Besti. Kalian tahu ini apa? Ini adalah, coba kalian delok, ini daun apa? Daun apa? Kuping saya gatal sekali. Kelihatannya ada yang mengerasani saya tuh. Kalau bentuknya seperti ini tuh daun apa? Ya sekali. Ini adalah daun tenan. Daun pepaya Mbak Bu Besti dan enom-enom. Wah, merutuk. Kok ceblok-ceblok saja? Sebenarnya kamu mau tak pek? Tidak. Kalau tidak mau tak ulehkan kepada bakulnya loh nanti. Tuh. Enom-enom ini nanti saya godok sama gagang-gagangnya. Wes tak geletakkan. Pokoknya ini tak geletakkan kabeh di atas ini. Panas. Tidak. Oke, terus ini, jadi ini adalah tuh, kalau ini adalah daun singkong tuh, ini nanti saya godoki, tapi saya mau belanja dulu sama Mbak Bos. Kalau sudah selesai belanja nanti saya godoki semuanya, karena kalau disimpan ini takutnya nanti kaku Mbak Bu Besti kalau tidak segera digodoki gitu. Ini daun apa lagi? Wah, daun pepaya Mbak Besti. Berarti daun pepayanya banyak sekali. Ini daun kesukaan saya. Tuh, ini daun pepaya ini. Kalau godongnya kan lebar-lebar. Tuh, kayak gini. Iya toh. Ini loh Mbak Besti. Tuh. Kalau daun singkong kan panjang-panjang kayak gitu. Wes, Mbak Bu Besti. Ya Allah, Jan. Tuh, ini daun singkong, daun pepaya. Terus ini cabenya lagi. Cabenya ya Allah seger-seger sekali. Deloklah Mbak Besti. Tuh, merutuk. Bentar saya tuduhkan ke kalian. Jadi cabenya ini masih fresh banget tuh. Tuh merah-merah, ini pedas. Kalau beli di pasar atau beli di supermarket itu kurang pedas, terus banyak isinya dan rasanya agak langu. Tapi ini tidak loh, deloklah.
Bagus banget kan, tidak ada yang bosok kan. Tuh. Terus ini daun singkong, daun pepaya lagi, terus ini ya Allah serene kaya arepe mantu saja. Deloklah, tuh sebanyak itu. Tuh Mbak Besti, saya tuduhkan sekali lagi kepada kalian ya, tak jejerkan di tangan saya, takut merutuk, saya nanti tidak isi mangan. Tuh, terus kemudian ini daun pepayanya lagi tuh, terus ini lagi, wah jabang bayi banyak sekali. Terus ini tak kempet, terus satu lagi yang belum katutan ini tuh. Deloklah, mantap sekali. Oke Mbak Bu Besti, sudah, saya mau siap-siap mau belanja sama Mbak Bos ya. Beli rebung, ini rebungnya ini katanya yang pucuknya ada hijaunya, ini ada pahitnya, soalnya sudah metungul dari tanah ini. Sik mendelok lagi, kayaknya podo saja sih. Yuk alah tak eker-eker. Wah ini malah hijau royo-royo. Ini bor 2 isinya, tidak. Apa yang ini saja ya? Nyari yang kadaluarsa paling lama bakno podo saja. Ikan lauk tanggal tua Mbak Besti, tapi karena ini yang beliin Mbak Bos jadi ya engko dhisik lah. Nggak enak ini daging semua, enaknya itu yang bagian perut, bagian sini. Piye toh jane? Saya mau beli susu dulu lah. Ini yang tanggal kadaluarsanya paling lama tanggal 1. Oke, sekarang saya mau ngambil puding lagi. Tadi ada uang. Beli santan kara Mbak Bu Besti di sini harganya 24.000. Ini yang 200 gram. 200 mili per gram ini. Sepokoknya gue lah. Ini bagian beras ya Mbak Bu Besti, dan beras saya itu sisa separuh. Ngomong tidak ya sama Mbak Bos biar sekalian dibelikan.
daripada bolak-balik ya toh. Oh ini bakal sup anu itu bumbunya sup ayam. Bukan, ini deng, ini dikasih angco, terus dikasih biji goji berry. Ini loh Mbak Besti, ini yang buat ngerebus ayam, sup ayam. Bagus buat ibu yang baru melahirkan. Ini saya keliling-keliling ya, tidak ada jalan, balik lagi. Biasanya jalan-jalannya di pasar, sekarang di supermarket. Sepertinya sudah Mbak Bu Besti, belanjaan saya cuman ini aja. Iwaknya cuman ini, soalnya di kulkas masih ada ayam, masih ada ikan, terus masih ada nugget. Telur juga masih ada, nggak usah belilah. Putar balik. Jangan aleman ya Mbak Bu Besti, peh ditukokkan terus njikok sembarang barang ya, ambillah seperlunya ya toh. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah bilang ke Mbak Bos kalau di rumah itu berasnya tinggal dikit ya toh. Terus saya disuruh beli, kon milih yang disenengi yang mana. Perasaan beras itu rasanya podo ae. Tadi di mana yang gonnya berasnya? Ini sabun. Oh ini. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai belanjanya. Ini langsung mengerjakan pekerjaan tadi ya, karena takut kalau ndak keburu. Karena sebentar lagi itu waktunya untuk cuci darah. Sekarang Susu sedang menonton TV. Jadi ini tadi laosnya, lengkuasnya sudah saya cuci bersih. Terus kemudian saya potong-potong segini ya Mbak Bu Besti. Sebentar lagi saya potong tipis-tipis. Terus ini serainya juga sudah saya potong pendek, karena kalau kepanjangan tidak muat di kulkas ya toh. Tuh sudah bersih. Ini sudah saya cuci semuanya. Tuh, ini saya ajarkan jantil kayak gini ya Mbak Bu Besti, karena ini tuh enak, jadi eman-eman sekali kalau dibuang. Ini tuh tunasnya. Terus kemudian ini daun pepayanya ya, ini tadi sudah saya potekin, jadi yang tua-tua sudah saya buang bonggolnya. Kalau yang masih muda-muda seperti ini tuh eman-eman, jadi bisa dimakan. Rambanan Mbak Bu Besti. Ini mau saya rebus dulu, ini sudah saya cepaki garam biar tetap hijau nanti kalau direbus ya toh. Terus ini daun singkongnya ini masih saya wadahkan seperti ini karena ndak ada waktu, jadi ini saya rebus besok. Ini mau saya lebokkan ke dalam kulkas, saya masukkan ke dalam ini korannya, soalnya biar tetap hijau, tetap fresh gitu loh Mbak Bu Besti. Ini sudah saya tutup rapat. Jadi ini nanti tak lebokkan kulkas ya seperti ini Mbak Bu Besti, tapi bukan di freezer ya, di kulkas yang bawah tempatnya sayuran kayak gitu. Sebenarnya ndak boleh sih daun pepaya, daun singkong itu dimasukkan ke dalam kulkas, karena apa? Nanti kaku. Kaku itu kayak rasanya itu keras gitu loh, nggak lemes, nggak iya ya. Rasanya kayak tua gitu loh, padahal masih muda. Itu tuh kaku namanya. Jadi daun singkong itu sama daun pepaya itu kalau habis dipetik buruan cepat-cepat diolahi, jadi biar rasanya itu tetap enak, tetap memes gitu. Kalau seumpamanya sudah kena air itu jadi kaku, jadi teksturnya kayak daun tua gitu loh Mbak Bu Besti, tahu kan, nggak kayak daun muda. Ya Allah, keringatku drodosan. Oke, ini sambil menunggu banyunya mendidih, saya mau motong-motong lengkuasnya. Saya itu
lambe saya tipe sekali, jadi saya mau bilang laos, nanti kalian tidak ngerti laos itu apa. Laos itu lengkuas, jadi lengkuas bahasa Jawanya itu laos. Oke, sekarang ini saya mau memidili ini nanti saya lebokkan dalam kulkasnya nanti ya, karena ini tuh masih berair. Kalau masih berair nanti dilebokkan ke dalam freezer takutnya jadi es batu gitu, jadi dempel gitu loh, terus susah diambilnya. Wah, tibanya ini sudah mendidih. Bismillah, ini garam Mbak Besti. Langsung mumbul. Bismillahirrohmanirrohim. Ini ceblok satu eman-eman sekali. Saya tidak berani mendelepkan Mbak Bu Besti karena panas sekali airnya. Merutuk. Wah. Bismillah. Masya Allah. Wah. Ini pancinya kok melayu-melayu saja. Tak kecilkan Mbak Besti apinya. Soalnya mendidihnya itu munclak-munclak gitu kayak kawah candra di muka. Wah, kok masih munclak-munclak gini? Sudah saya kecilkan. Wah, sudah empuk. Bismillah, tak matikan dulu. Wah, ini daunnya terlalu muda Mbak Bu Besti, jadi direbus sebentar saja sudah matang. Bismillah. Wih. Bagaimana piye ini ngirisnya Mbak Besti? Bismillah. Ladingnya landep sekali. Masya Allah. Ini disigar jadi dua. Wah, lagi. Wah, mantap. Bismillah. Ini lebih keras Mbak Besti. Ini yang tua bangka, terus ini tadi yang ABG. Masya Allah, atau sekali. Tidak pedas. Bismillah. Wih, mantap. Atau sekali. Bismillah. Pigi. Jan, ndak umum tuanya. Iki saakong ngono ceritane iki. Masya Allah. Jan iki paling saakong gitu kali ya Mbak Bu Besti. Terus ini saya gitu. Jan. Atau sekali padahal ini ladingnya sudah landep, tapi tetap tidak pedas. Wah, Masya Allah, Jan mantap sekali. Masya Allah. Kalau yang ini gampang. Aduh. Wah, wes. Dah habis Mbak Bu Besti mengiris dengan penuh perjuangan. Ini tak lebokkan ke dalam plastik seperti ini. Nanti dijadikan satu sama serai. Wah. Terus ini mau tak lebokkan karena ini sudah lumayan kering gitu. Piye ini? Oke Mbak Bu Besti, ya Allah gua biasa sekali ini. Sekarang saya mau masak untuk makan malam saya ya. Ini tadi saya sudah selesai, jadi cabenya jadinya segini. Ini tadi saya duduhkan susu dan beliau itu shock. Jadi beliau itu kaget sekali melihat cabai yang saya makan itu sebanyak ini. Ya ini tidak sekali makan sih, cuman kan stok untuk beberapa hari ke depan, mungkin sekitar ya nggak sampai 2 minggu, mungkin sekitar 10 harian lah ya. Tapi beliau tetap shock.
Karena apa? Karena orang Taiwan itu kalau makan cabai mungkin setengah biji, 1 biji kayak gitu. Jadi beliau tahu cabenya seperti ini tuh mo kue ciao. Jadi cabai setan kalau di Taiwan. Pedesnya di atas rata-rata. Jadi beliau kaget, sudah cabai setan sebanyak ini pula Jan. Tidak aturan pedesnya gitu. Terus kemudian ini tadi jadinya segini, ini lengkuas sama sereh tuh. Ini mungkin sampai saya habis kontrak, sampai entek saya kontraknya di sini masih kayaknya. Soalnya kan saya jarang ya masak pakai bumbon rempah-rempah seperti ini karena tidak sempat, kebanyakan kan nyambel atau oseng-oseng seperti itu. Jadi ini mungkin sampai saya finish kontrak kayaknya masih ada. Oke, ini tak jajar seperti ini. Terus kemudian ini daun pepayanya jadinya semangkok, ini sudah saya cuci bersih. Terus kemudian terakhir saya cuci sama air mateng gitu. Terus kemudian saya kepal seperti ini. Jadi wes, ini Mbak Bu Besti. Terus daun singkongnya sudah saya lebokkan ke dalam kulkas. Wes, oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya belanja, menemani saya unboxing sayuran pertama di majikan. Jadi ini order sayur sama cabai pertama kali di majikan di sini. Nanti saya bagaimana menjelaskannya sama Mas Bos, aduh bingung sekali saya. Oke, sudah sekian. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga kita semua dimanapun berada diberkahi umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, serta dimudahkan semua usaha kita. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wah. Jangan tidak umum sekali ya ta.